Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Teknik Informatika Universitas Brawijaya. Kami dari kelas C. Untuk mata kuliah Arsitektur Organisasi Komputer, kami akan menjelaskan tentang addressing mode. Sebelumnya kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Askar Findra Rahman, Igede Jayadi Kurniawan, Ahmad Galih Wicaksana Putra, Ruri Desvianti, Ahmad Torik, dan Fatih Parama Aji. Mode pengalamatan atau addressing mode itu berfungsi untuk menentukan alamat dari operan yang akan di-fetch. Operan terletak pada memori utama dan register CPU. Kecepatan pelaksanaan instruksi dapat ditingkatkan dengan menurunkan jumlah referensi pada memori utama dan meningkatkan jumlah referensi register pada register kecepatan tinggi. Mode pengalamatan dasar itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, immediate addressing mode, direct addressing mode, indirect addressing mode, register addressing mode, registered indirect addressing mode, displacement addressing mode, dan yang terakhir adalah stack addressing mode. Yang pertama adalah immediate addressing. Mode pengalamatan ini merupakan yang paling sederhana karena pada bagian instruksinya langsung dituliskan operannya. Mode pengalamatan immediate addressing sangat umum dipakai karena harga yang akan disimpan dalam memori langsung mengikuti kode operasi dalam memori. Dengan kata lain, tidak diperlukan pengambilan harga dari alamat lain untuk disimpan. Contohnya mov A, tanda pagar 20H. Dalam instruksi tersebut, akumulator akan diisi dengan harga yang langsung mengikutinya. Dalam hal ini 20H. Mode ini sangatlah cepat karena harga yang dipakai langsung tersedia. Kelebihannya adalah menghemat siklus instruksi sehingga proses keseluruhannya cepat, dan kekurangannya adalah ukuran bilangan operannya akan dibatasi oleh ukuran address field. Lalu untuk yang selanjutnya adalah direct addressing. Direct addressing atau pengalamatan langsung merupakan sebuah mode pengalamatan sederhana karena hanya memerlukan satu referensi memori sebagai operannya. Artinya operan atau data yang akan diolah diletakkan di memori sehingga lebih besar dari operan yang hanya tertulis di instruksinya. Teknik yang banyak digunakan pada komputer lama dan komputer kecil hanya memerlukan sebuah referensi memori dan tidak memerlukan kalkulus khusus. Kelebihannya, yang pertama adalah field alamat berisi efektif address sebuah operan. Lalu yang kedua, hanya memerlukan referensi memori dan tidak memerlukan kalkulasi khusus. Namun kekurangannya adalah keterbatasan field alamat karena panjang field alamat biasanya lebih kecil dibandingkan panjang word-nya. Nah, ini adalah contoh dari direct addressing, di mana contohnya dia ada operasi add A, maksudnya itu adalah menambahkan isi pada lokasi alamat A ke akumulator. Nah, bisa dilihat lebih lanjut, ini adalah gambar dari operasi add A. Selanjutnya ada indirect addressing ya. Indirect addressing ini mode yang dituliskan pada instruksinya itu berupa alamat memori. Alamat memori itu isinya alamat memori tempat operan berada. Nah, penulisannya seperti yang telah ada di PPT tersebut. Terdapat tanda kurung. Maka operannya adalah 10. Nah, indirect addressing ini juga punya kelebihan, juga punya kekurangan. Pastinya. Nah, kelebihannya itu jumlah lokasi memori yang dapat diacu itu lebih banyak dan tidak memerlukan kalkulasi alamat yang khusus. Kekurangannya itu memerlukan 2 referensi memori dan diperlukan referensi memori ganda dalam satu fetch sehingga memperlambat proses operasi. Berikut adalah contoh dari indirect addressing. Tadi itu berupa load dalam kurung 3 ya. Nah, di situ opcode-nya itu ada address A, instruction-nya itu ada address A. Kemudian di situ 3, kalau dilihat di tabel sebelahnya itu ada register sama ada memori. Tadi kan isinya alamat memori ya. Nah, di situ 3 ini merupakan
99. Nah, 99 ini di dalam memori itu adalah 10. Maka operannya adalah 10. Seperti itu. Register addressing. Mirip direct addressing, perbedaannya di alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama. Operan ada di penamaan register di address field. Algoritmanya EA sama dengan R. Nomor dari register dibatasi. Alamat yang sangat kecil membutuhkan sedikit instruksi dan instruksi fetch yang cepat. Tidak ada memori akses eksekusi yang sangat cepat. Untuk kelebihan dan kekurangan register addressing. Kelebihan, field yang mereferensi register memiliki panjang 3 atau 4 bit sehingga dapat mereferensi 8 atau 16 register general. Pengambilan operan dan register lebih cepat dari pengambilan operan dari memori. Jumlah register jauh lebih sedikit dibanding dengan jumlah lokasi memori. Akses ke register lebih cepat daripada akses ke memori. Dalam instruksi diperlukan field address berukuran kecil dan tidak diperlukan referensi memori. Dan untuk kekurangannya, jumlah register dan ruang address yang terbatas yang menyebabkan penggunaannya harus efisien. Berikut contoh dari format instruksi register address dengan instruksinya opcode, register address R, dan registernya operan. Register indirect addressing. Nah, untuk register indirect addressing ini metodenya mirip dengan indirect addressing. Namun perbedaannya terdapat pada field address yang mengacu pada register address. Dan algoritma yang disediakan yaitu EA sama dengan R dalam kurung. Operan letaknya berada di dalam memori yang dituju oleh isi register. Kelebihan dan kekurangannya pula sama dengan indirect addressing. Untuk keterbatasan field amat diatasi dengan pengaksesan memori tak langsung sehingga address yang dapat direferensi makin banyak. Dalam satu siklus pengambilan dan penyimpanan, metode ini hanya menggunakan satu referensi memori utama sehingga lebih cepat dari indirect addressing. Kelebihan dan kekurangan register indirect addressing. Untuk kelebihannya, jumlah lokasi memori yang diacu lebih banyak, tergantung pada ukuran register. Dan juga kelebihannya yaitu lebih fleksibel. Untuk kekurangannya, selain mengakses register, diperlukan satu referensi memori. Dan untuk register indirect addressing ini lebih kompleks. Di situ kekurangannya. Kemudian untuk format instruksi register indirect addressing ini kita bisa lihat di sini ada opcode dan instruksi dari register address R ini, terus menuju ke register, terus ada pointer ke operan yang menuju ke memori. Di dalam memori itu terdapat operan, gitu. Displacement addressing. Pertama, menggabungkan kemampuan direct addressing dan register indirect addressing. Kedua, diharuskan untuk memiliki dua file address, setidaknya satu file explicit. Tiga, file explicit bernilai A dan mengarah ke register. Keempat, operan berada pada A ditambah isi register. 5. Algoritmanya EA sama dengan A plus dalam buka kurung R tutup kurung. Menampung dua nilai, A sebagai base value, R sebagai tempat menampung pertukaran sementara atau sebaliknya. Kelebihan, lebih fleksibel, kekurangan terlalu kompleks. Format instruksi displacement addressing. Instruksi opcode register R dan address. Sedangkan register R menjadi register pointer to operand. Address A
di memori operand dan itu ditambahkan. Selanjutnya ada relative addressing, merupakan register yang direferensi secara implisit. Alamat efektif didapat dari alamat instruksi saat itu ditambah ke alamat pada instruksi. Lalu lokalitas memori dimanfaatkan untuk operan berikutnya. Algoritmanya EA sama dengan isi program counter atau PC plus alamat pada instruksi. Contoh instruksinya load plus 50. Jadi mikroprosesor akan menghitung alamat efektif dulu yaitu 50 ditambah isi PC dengan instruksi load berarti memasukkan isi address efektif tersebut ke akumulator. Misal isi PC sama dengan 34, maka 50 tambah 34. Base Register Addressing, register yang direferensi berisi sebuah alamat memori dan field alamat berisi perpindahan dari alamat itu. Digunakan untuk relokasi program dalam memori. Pada mode ini, instruksi tidak berisi alamat. Mode ini memberikan perpindahan relatif terhadap area memori sekarang ke area memori yang lain. Base register diisi dengan alamat base baru. Instruksi tidak perlu dimodifikasi. Dengan cara ini, keseluruhan atau suatu segmen program dapat dipindah dari suatu area di memori ke yang lain tanpa memengaruhi instruksi. Referensi register dapat eksplisit maupun implisit. Dan base register addressing itu memanfaatkan konsep lokalitas memori. Index addressing. Jadi index addressing ini pada umumnya digunakan untuk program yang membutuhkan array dan atau tabel. Kebalikannya adalah base register addressing. Dalam index addressing ini, field address dianggap sebagai memori dalam indexing. Manfaatnya untuk eksekusi program iteratif dan digunakan untuk mengakses atau mengimplementasikan array secara efisien, dan juga setiap elemen dapat diakses tanpa mengganti instruksi. Adapun contohnya yaitu addressing ini memiliki dua bagian, yaitu nomor register indeks dan konstanta. Alamat operan adalah jumlah konstanta dan isi register indeks, yang mana mengandung indeks addressing, indeks immediate addressing, dan indeks indirect addressing. Pada metode index addressing ini, memori sumber hanya dapat diakses dari memori program saja. Nah, berikut contoh dari instruksi index addressing. Jadi hasil dari eksekusi program yang di situ itu seperti berikut. Maka data atau angka 35 itu dimasukkan ke akumulator sehingga akumulator berisi data 35. IX adalah indeks register, berarti data angka 1900 dimasukkan ke indeks register sehingga indeks register berisi data 1900. Nah, setelah instruksi store itu maka isi akumulator dimasukkan ke alamat 65 plus indeks register yaitu alamat 65 ditambah 1900 IX tadi itu, berarti dikopikan ke alamat 1965 sehingga alamat 1965 berisi data 35. Dan setelah seluruh instruksi dilaksanakan, maka kondisi akhir adalah A sama dengan 35, yaitu isi akumulatornya sama dengan 35, lalu isi indeks register 1900, isi lokasi memori atau alamat 1965 adalah 35. Dan selanjutnya di sini terdapat ilustrasi format instruksi index addressing. Selanjutnya ada stack addressing, merupakan relokasi yang linear atau juga pass down list dan juga last in first out. Nah, stack itu merupakan blok lokasi terbalik. Butir ditambahkan ke puncak stack sehingga setiap saat blok akan terisi secara parsial. Yang berkaitan dengan stack adalah pointer, yang nilainya merupakan alamat bagian paling atas pada stack. Tidak ada referensi memori di dalam stack addressing di mana aplikasi memori yang dimilikinya terbatas. Stack addressing ini merupakan bentuk implied addressing. Instruksi mesin tidak memerlukan atau tidak perlu memiliki referensi memori
namun secara implisit beroperasi pada bagian paling atas stack. Dua elemen teratas pada stack dapat berada di dalam register CPU, yang dalam hal ini stack pointer mereferensi ke elemen ketiga stack. Stack pointer tetap berada dalam register. Nah, ini adalah contoh dari stack addressing ya, di mana ada add pop 2 elemen teratas stack dan kemudian dijumlahkan. Nah, stack addressing ini juga pasti punya keuntungan dan punya kekurangan. Nah, keuntungannya itu apa sih? Nah, keuntungannya itu ukuran instruksinya kecil, namun pemakaiannya terbatas. Nah, itu kerugiannya adalah pemakaian terbatas. Instruction format. Format instruksi menentukan layout bit di dalam suatu instruksi yang mencakup opcode dan implisit atau eksplisit operan. Pada umumnya lebih dari satu format instruksi di sebuah set instruksi. Panjang instruksi harus merupakan kelipatan panjang karakter yang umumnya 8 bit dan kelipatan panjang bilangan fixed point. Untuk memahami hal ini kita harus menggunakan istilah word. Umumnya ukuran word menentukan ukuran bilangan-bilangan fixed point dan berhubungan dengan ukuran transfer memori. Panjang instruksi dipengaruhi dan mempengaruhi yaitu ukuran memori, organisasi memori, struktur bus, kompleksitas CPU, dan kecepatan CPU. Trade-off antara repertoire instruksi yang kuat dan menghemat ruang. Alokasi bit yang berkaitan dengan penggunaan bit-bit pengalamatan. Pertama, jumlah mode pengalamatan dan operan. Kedua, jumlah set register. Ketiga, register dan memori. Keempat, jangkauan alamat. Kemudian untuk contoh instruction format, kita punya format instruksi PDP-10, terus ke PDP-11 dan VAX. Kemudian dalam format instruksi PDP-10 ini, PDP-10 ini perbedaannya jauh bagi set instruksi PDP-8, dan ini PDP-10 ini dirancang untuk sistem berbagi waktu dalam skala besar dengan penekanan pada membuat sistem yang mudah bagi program, sekalipun biaya perangkat keras tambahan dilibatkan. Di antaranya prinsip perancangan yang telah dilakukan pada perancangan set instruksi ini adalah Bell 78C. Kita bisa lihat di sini ada opcode, register, ada I yang merupakan indirect bit, kemudian ada index register dan memory address. Semuanya memiliki nomor 0 hingga 35. Kemudian untuk format instruksi PDP-11. PDP-11 ini pula dirancang untuk memberikan set instruksi yang lebih handal dan fleksibel dalam batasan komputer mini 16 bit, yaitu Bell 70. PDP-11 ini menjalankan set 8 register bertujuan umum 16 bit. Dua register ini mempunyai arti tambahan. Satu, digunakan sebagai pointer stack untuk operasi stack yang bertujuan khusus, dan salah satunya digunakan sebagai pencacah program yang terdiri dari alamat instruksi berikutnya. Instruksi PDP-11 pada umumnya satu word yang 16 bit panjangnya. Untuk beberapa instruksi, satu atau dua alamat memori ditambahkan, sehingga instruksi 32 bit dan 48 bit menjadi bagian repertoire. Kita bisa lihat di sini ada ini opcode dan source destination begini. Kita bisa melihat nomor di bawah field ini mengindikasikan panjang bit. Kemudian beginilah format instruksi untuk PDP-11. Kemudian untuk contoh instruksi VAX. VAX itu pula kebanyakan arsitektur memberikan relatif lebih sedikit jumlah bentuk instruksi tetap. Hal ini dapat menyebabkan dua permasalahan bagi pemrogram. Pertama, mode pengalamatan dan opcode yang tidak ortogonal. Kedua, hanya jumlah operan terbatas yang dapat diakomodasikan secara umum sampai ke 2 atau 3. Untuk menghindari masalah ini, dua kriteria telah digunakan dalam merancang bentuk instruksi VAX, yaitu satu, semua perintah perlu mempunyai jumlah operan yang alami,
Yang kedua, semua operan perlu mempunyai spesifikasi keadaan umum yang sama. Nah, ini hasilnya adalah bentuk instruksi yang sangat variabel. Sebuah instruksi terdiri dari opcode 1 byte atau 2 byte yang diikuti dari 0 hingga 6 operan specifier, tergantung pada opcode-nya. Kita bisa lihat di sini ini adalah contoh dari instruksi VAX.